Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dimanapun berada, kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan topik teknik sampling terkait dengan tipe jenis probability sampling. Sebelumnya ini adalah bagian yang kedua. Anakku semuanya yang saya cintai, mari kita akan berdiskusi yang kita awali dari kegiatan yang pertama, bahwa teknik sampling ini ada terbagi beberapa teknik sampling. Untuk probability sampling itu terbagi ada 5 tipe. Yang pertama ada simple random sampling, systematic sampling, cluster sampling, stratified sampling, multistage sampling, dan stratified sampling itu dibagi dua, proportionate stratified sampling dan disproportionate stratified sampling. Secara ilustrasinya adalah bahwa ini adalah suatu populasi, maka populasi ini harus disampling sehingga ketemulah sampel ini. Dan sampel ini itu adalah merupakan kesimpulan, merupakan penggambaran kecilnya atau penggambaran mewakili dari populasi yang ada di sini. Kemudian di sini ini adalah populasi ada 3.000. Kemudian ini terbagi dalam diambil sampelnya 100 misalnya, maka ini pun juga mewakili dari yang ada di sini. Kita awali dari yang pertama ada simple random sampling. Untuk simple random sampling ini dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sehingga setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terkecil memperoleh peluang yang sama. Kemudian untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi tersebut. Nah, kemudian teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah sampel dari suatu populasi tidak terlalu besar. Salah satu cara untuk mendapatkan sampel acak adalah dengan memberikan masing-masing individu dalam jumlah populasi dan kemudian dengan menggunakan sesuatu apa yang mungkin kita bisa mensampling, mengambil secara acak kita bisa mengambil sampel tersebut. Setiap individu di sini memiliki kesempatan untuk dipilih dan masing-masing anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, kerugian yang terkait dengan pengambilan sampel acak sederhana ini, yang pertama adalah diperlukan daftar semua unit dalam seluruh populasi tersebut. Sehingga karena kita mau mengacak, maka kita harus punya data yang lengkap tentang populasi tersebut, terutama dikatakan dengan jumlahnya. Kemudian dalam beberapa penelitian seperti survei melalui wawancara pribadi, kemudian ini tentu akan membutuhkan biaya yang sangat besar jika unit-unit itu tersebar secara geografis. Yang ketiga, kesalahan standar penduga itu menjadi sangat tinggi. Ini ilustrasinya bahwa jumlah siswa yang 50 orang dan kemudian kita mengambil 20, maka berarti probabilitasnya untuk mendapat seleksi adalah 1 dibanding dengan 50. Sebagai ilustrasi adalah ini ada sekitar 15 orang, maka masing-masing memiliki kesempatan. Apakah yang diambil itu yang mana, kita tidak tahu. Pokoknya semuanya orang 15 ini mendapatkan kesempatan untuk disampling, diambil sebagai sampel secara acak. Nah, mari kita simak kekuatan dan kelemahan simple random sampling. Kekuatannya adalah bahwa lebih mudah untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, cenderung menghasilkan sampel yang representatif. Kemudian prosedur statistik yang diperlukan untuk menganalisis data dan menghitung kesalahan itu lebih mudah. Kemudian setiap kemungkinan kombinasi unit pengambil sampel memiliki peluang yang sama dan independen untuk dipilih. Informasi tambahan tingkat lanjut tentang unsur-unsur dalam populasi tidak diperlukan. Nah, ini bedanya yang di sini. Kalau di sini diperlukan populasi tidak lanjut, kalau di sini tidak diperlukan, sangat diperlukan. Kemudian di sini setiap
sampel memiliki kesempatan yang sama, ini tidak memanfaatkan pengetahuan populasi yang mungkin dimiliki oleh peneliti. Yang ketiga, mungkin memiliki kesalahan pengambilan sampel yang lebih besar dan kurang presisi dibandingkan dengan desain pengambilan sampel probabilitas lainnya dengan ukuran sampel yang sama. Jika subkelompok populasi memiliki minat tertentu, mereka dapat mungkin tidak dimasukkan dalam jumlah yang cukup dalam sampel. Jika populasinya tersebar luas, biaya pengumpulan data mungkin lebih tinggi dan juga akan biaya yang dibutuhkan pun juga akan tinggi. Yang kedua adalah systematic sampling. Systematic random sampling di sini adalah pengambilan acak secara sistematis. Merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Sehingga di sini individu dipilih dari kerangka sampling. Dan kita harus sudah memastikan ukuran sampel yang telah memadai. Apakah sudah memadai atau belum sampel yang kita butuhkan. Keuntungan dari teknik ini, pengambilan sampel adalah kesederhanaannya. Ilustrasinya systematic sampling itu adalah misalnya populasi. Ada jumlah orang sebanyak 100. Kemudian kita buat secara sistematis. Kita buat kelompok-kelompok. Maka kita bisa membuat kelompok A itu jumlahnya 10 orang. Sehingga kita beri nomor 1 sampai 10. Yang B 10 orang juga kita beri nomor 11 sampai 20. Yang C adalah 10 orang juga nomor 21 sampai 30. Demikian seterusnya sampai kelompok K. Nah kemudian setelah ada kelompok ini, misal kita ambil satu di random. Nah kebetulan kelompok A yang di random ternyata adalah angka 4. Kelompok B setelah di random yang ke random adalah yang secara acak diambil dan nomor 18. Yang C ketika diambil ada nomor 29. Nah ketika yang E sama K setelah diambil adalah nomor 33, 42, 55, 65, 72, 84, 95. Nah kemudian dimasukkan di dalam sampel yang dipilih adalah 4, 8, 29, 3, 33, 42, 55, 65, 72, 84, dan 95. Kemudian yang ketiga ada stratified sampling. Stratified sampling di sini adalah pengambil sampel secara bertingkat. Apa maksudnya? Ketika populasi dibagi menjadi strata, karena stratified itu strata atau subkelompok yang semuanya memiliki karakteristik yang sama. Dan sampel acak diambil dari setiap subkelompok. Subkelompok mungkin didasarkan pada ukuran perusahaan, jenis kelamin, atau pekerjaan. Pengambilan sampel bertingkat sering digunakan di mana ada banyak variasi dalam suatu populasi. Kok variasinya di situ ada laki-laki perempuan, maka kita bikin laki-laki perempuan. Kalau jenis pekerjaan ada yang guru, TU, kemudian yang di lapangan cleaning service misalnya. Maka itu kita pisahkan seperti itu. Kita kelompok-kelompok kita berstratanya seperti itu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap strata telah diwakili secara memadai. Karena kita mau belajar setelah sekolah, SDM sekolah, maka kita bagi SDM-nya itu apa saja selain guru, TU, atau administrasi, apalagi kelompok yang mungkin cleaning service dengan RT misalnya seperti itu. Sebagai contoh, dalam sebuah studi tentang respon kepemimpinan kepala sekolah, kita dapat mengelompokkan populasi berdasarkan jenis kelamin untuk memastikan keterwakilan yang setara antara pria dan wanita. Sampel penelitian kemudian diperoleh dengan mengambil ukuran sampel yang sama dari setiap strata dengan cara yang disampling. Stratified sampling itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama tentu kita tentukan populasi targetnya apa. Identifikasi variabel stratifikasi dan tentukan jumlah strata yang digunakan. Variabel stratifikasi harus terkait dengan tujuan belajar. Jika tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat estimasi subkelompok, maka variasi stratifikasi harus terkait dengan subkelompok tersebut.
Berikutnya, bagi kerangka sampling ke dalam strata, kategori stratifikasi variabel membuat kerangka sampling untuk setiap strata. Yang keenam, tetapkan angka untuk setiap elemen. Tentukan ukuran sampel untuk setiap strata. Pilih secara acak jumlah elemen yang ditargetkan dari setiap strata. Ilustrasinya ada seperti ini. Misalnya ini laki-laki perempuan. Kemudian kita kelompokkan yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Habis itulah hitungan kita apa? Kita sampling, kita acak. Kita ambil di laki-laki 3, di perempuan 3. Sehingga siapapun yang akan terinput itu kita tidak tahu. Kemudian contoh yang lain, misalnya ini populasi. Ada yang segi 4, ada segi 3, ada lingkaran. Maka stratanya, strata 1 adalah segi 4, strata 2 adalah segi 3, strata 3 adalah lingkaran. Dan masing-masing ini kita acak, diambil masing-masing dari satu-satu. Nah, stratified sampling di sini terbagi ada 2, proportionate allocation dan disproportionate allocation. Nah, ini pun juga akan disproportionate allocation di sini terbagi menjadi 3 dan masing-masing pun juga terbagi lagi. Jadi ini adalah tipe-tipe yang ada di dalam stratified sampling. Nah, tipe stratified sampling tadi saya sampaikan yaitu proportionate stratified sampling, yakni apa? Dalam pengambilan sampel stratifikasi proporsional, jumlah elemen yang dialokasikan untuk berbagai strata disebanding dengan representasi strata dalam target populasi. Lalu sedangkan yang di sini disproportionate stratified sampling, pengambilan sampel bertingkat yang tidak proporsional memiliki berbagai subkategori. Mari kita lihat sekarang pengambilan sampel bertingkat tidak proporsional adalah prosedur pengambilan sampel bertingkat di mana jumlah elemen sampel dari setiap strata tidak proporsional untuk perwakilan mereka dalam total populasi. Contoh ini, proportionate stratified sampling. Di contoh ini kita lihat, satu wilayah ada kita bagi distrik. Di 1, 2, 3, dan 4. Nah, kebetulan datanya adalah ini, 18.600, 12.000, 24.000. Total 54.600. Nah, kita ambil berapa persennya? Ini kita ambil 33. Ini 1%, ini 22%, ini 44%. Dan setelah kita lihat ternyata frekuensi kalau diambil 33% dari 396. Diambil 1% dari 12. Diambil 22% dari 264. Diambil 44% adalah 28. Demikian untuk yang proportionate stratified sampling. Nah, sekarang disproportionate stratified random sampling. Di sini adalah elemen populasi tidak diberi kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Fraksi pengambilan sampel yang sama tidak diterapkan untuk setiap strata. Dalam pengambilan sampel acak, stratifikasi yang tidak berproporsional, strata yang berbeda tidak memiliki fraksi sampel yang sama satu sama lain. Kita ilustrasikan begini. Jika ada 4 strata, 200, 400, 600, dan 800. Kita dapat memilih untuk memiliki fraksi sampel yang berbeda untuk setiap strata. Ini boleh-boleh saja. Misalnya, untuk strata pertama 200 orang, kita memiliki fraksi sampel setengahnya, sehingga dihasilkan 100. Kemudian sedangkan strata terakhir 800 misalnya, maka memiliki fraksi pengambil sampel 1/4, menghasilkan 200 yang dipilih untuk sampel. Contoh lagi dari satu perusahaan di mana jumlah karyawannya SMP 150, SMA 600, lulusan SMA 600, lulusan D3 160, S1 13 orang, dan S2 7 orang. Dalam kasus ini maka untuk S1 dan S2 diambil semuanya. Dan yang SMP, SMA, S3 diambil presentasi yang tidak sama. Lalu bedanya apa dengan tadi itu yang sebelumnya proportionate sampling? Nah, kalau di sini elemen sampel dialokasikan ke 4 kabupaten,
sehingga proporsi elemen sampel untuk setiap kabupaten identik proporsi unsur di setiap kabupaten atau kota tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa jumlah elemen yang dialokasikan untuk berbagai strata itu sebanding dengan representasi strata dalam target populasi, disesuaikan dengan target populasinya. Sedangkan di sini pengambilan sampel bertingkat untuk disproportional state-visit sampling, pengambilan secara sampel bertingkat yang tidak proporsional. Sehingga seperti tadi ada yang satu diambil, semuanya diambil seperti ini, yang lulusan S2 semuanya diambil. Karena dia tidak menghitungkan sejak awal berapa persentase masing-masing. Nah, cluster sampling atau area sampling. Cluster sampling adalah cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata karena sangat sulit memperoleh klaster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan klaster yang lain dalam populasi. Satu contoh begini, klaster itu sudah kita tetapkan, klaster A, klaster B, klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Kemudian setelah itu kita sepakat kita mau manggil yang mana? Kita acak, kita ambil klaster 1 dan klaster 4. Nah, seperti itu baru kemudian kita ambil sampelnya di dalamnya. Nah, ini kita lihat, jadi di sini adalah ini bedanya stratified sampling dengan cluster. Kalau cluster itu sudah kita tetapkan masing-masing yang akan kita pilih klasternya, sedangkan stratified sampling itu tidak dipilih, tidak ditetapkan di awal. Sehingga semuanya ini masing-masing itu punya kesempatan untuk elemen-elemen dalam masing-masing strata itu punya kesempatan untuk dipilih. Sedangkan di cluster ini tidak. Karena sejak awal sudah diacak dulu mana yang akan diambil. Baru kemudian setelah itu baru akan diambil sebagai sampel. Ini adalah cluster sampling, teknik memilih sebuah sampel dari kelompok, contoh ini adalah heterogen, ditarik secara random, kemudian ditetapkan masing-masing heterogen sudah menyerupi populasi yang kita harapkan. Pengambilan sampel cluster dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah single stage cluster sampling. Yakni apa? Seluruh cluster dipilih secara acak untuk pengambilan sampel. Di sini apa? Semuanya ini, itu kemudian diacak di clusternya ada yang dipilih secara acak, baru kemudian diambil sampelnya. Biasanya yang di sini, kalau yang two stage cluster sampling, di sini pertama-tama kita secara acak memilih kelompok ke cluster. Setelah kemudian dari kelompok yang dipilih, kita secara acak memilih elemen untuk pengambilan sampel. Jadi kalau di sini single stage cluster itu semuanya diambil dalam clusternya yang sudah diacak tadi. Di sini tidak. Setelah diacak, didapatkan 3 kelompok, 3 cluster, maka isinya kemudian diacak. Multi-stage sampling. Pengambilan sampel multi tahap adalah proses pemindahan dari sampel luas ke sampel sempit menggunakan proses langkah demi langkah. Tujuan utama multi-stage sampling adalah untuk memilih sampel yang terkonsentrasi di beberapa wilayah geografi. Sekaligus ini menghemat waktu dan uang. Ini adalah kombinasi dari satu atau lebih metode yang dijelaskan di atas. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kelompok ini dibagi lagi dan dikelompokkan ke dalam berbagai subkelompok strata berdasarkan kesamaan. Satu atau lebih klaster dapat dipilih secara acak dari setiap negara atau kota. Perkotaan dan pedesaan dan semua wilayah dan karakteristik yang sama dapat digabungkan bersama untuk membentuk strata. Ini ilustrasinya, ini populasinya, dan kita sudah ada klaster-klasternya, sudah stratinya. Stratanya adalah ini. Dari strata ini kemudian kita acak untuk kita petakan klaster-klasternya.
ini tidak semuanya kena. Terus ini kemudian kita ada sampelnya diambil lagi, sehingga proses multi stage sampling ini sangat bertahap, tahap demi tahap dalam kita melakukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.